Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muhammadun abdillahi syibatan hashimi manafiqu sayyima kilabi wa murrata wa kabilu ayyidha libi pihri maliki wa nadriki nanahwa wa ibnu khuzemata wa mudrikata Ilyas ma mudarin tala nizari ma adithu madna nasikhata. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para hadirin wal hadirat, saudara-saudari Al-Fakir dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat, juga saudara-saudara Al-Fakir yang sebangsa, yang setanah air, bangsa apapun, agama apapun, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keafiahan, panjang umur, dan kebaikan-kebaikan kesuksesan. Juga terutama kepada sahabat-sahabat Al-Fakir. Semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya diberikan taufik dan hidayah, sehingga kita hidup di dunia bahagia dan di akhirat pun nanti seperti itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di kesempatan ini Al-Fakir insyaallah mau berbagi tentang tata cara sholat tahajud dengan kedahsyatannya sholat tahajud. Jadi sholat tahajud ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya terutama ya sholat tahajud yang seperti ini. Khusus. Sangat dahsyat, sangat luar biasa. Faidah kemanfaatannya subhanallah. Kita dijadikan orang yang sukses oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hal kepangkatan, keduniaan, kewibawaan, dan berbagai kebaikan. Ya, di dalam hal pangkat diri kita, wibawa diri kita, dunia kita, ilmu kita, wawasan, segala macam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga nanti di akhirat, dari mulai kita di alam kubur sampai nanti bertemu dengan Allah di mahkamah, di Rabbul Jalil, persidangan nanti. Insya Allah orang yang dawam terhadap sholat tahajud, insya Allah mendapat kenikmatan, keselamatan, dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, kita berbagai macam kegiatan, berbagai macam pekerjaan latar belakang kehidupan kita. Ada kita yang menjadi pedagang, ada kita yang menjadi pegawai, ada kita yang menjadi petani, ada yang kita menjadi montir ya, sopir bengkel, berbagai macam.
Ada kita yang menjadi ustadz, menjadi pejabat, ada yang menjadi tokoh, berbagai macam. Allah memberikan, mengatur terhadap kita, itulah prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bagi kita saudara-saudara yang kebetulan berprofesi sebagai pedagang, sungguh luar biasa. Karena Nabi berfirman, bersabda, at-tajirus saduku tahta dhillal arsy yaumal qiyamah. Pedagang yang jujur, pedagang yang benar. Yang benar itu maksudnya tidak ada tipu daya, tidak ada bohong-bohongan. Ya, misalkan kita dagang, masalah timbangan, kita kurangi, diakali, masalah kualitas barang juga. Ya, kadang-kadang dioplos yang bagus dengan yang jelek. Jadi, sebagian macam akal-akal kita yang tidak baik itu, na'udzubillahi min dzalik. Kita menjadi pedagang. Kita benar-benar dijadikan oleh Allah mulia. Karena pedagang yang benar, pedagang yang jujur, pedagang yang lurus, maka tihta dilal arsy yaumal qiyamah. Jadi tidak menemukan kesengsaraan nanti di yaumul qiyamah. Di alam akhirat. Karena mereka-mereka para pedagang yang jujur itu berada di naungan arasy. Jadi panasnya, pakewuhnya, kegentingannya, kesengsaraannya, kemelut di hari itu sangat luar biasa. Jadi pedagang-pedagang yang benar, yang jujur, yang lurus itu tidak merasakan. Mereka enjoy karena mereka berada di naungan arasy. Subhanallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, yang kita kebenaran jadi pedagang, ayo kita terima dengan senang hati profesi ini karena sangat mulia. Nih, ya, jangan sampai kita jadi pedagang ya diakali nggak boleh diakal-akali. Timbangan kita harus lurus. Jangan sampai sedikit saja dikurangi, jangan sampai. Atau barang-barang yang bagus-bagus, yang sedang-sedang, yang jelek-jelek, jangan dioplos-oplos supaya yang jelek jadi harga yang bagus, nggak boleh. Itu akan menjadi kita sengsara, rugi dunia dan akhirat. Tapi kalau kita menjadi pedagang yang benar, menjadi pedagang yang jujur, menjadi pedagang yang lurus, maka kita akan dijamin oleh Allah, kita akan bahagia. Pakeu kesengsaraan, kenistaan, kehinaan, nanti di yaumul qiyamah kita tidak akan menemukan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus supaya hidup kita bahagia, berhasil, sukses, keinginan selalu tercapai, dijauhkan dari malapetaka, ujian, cobaan. Hidup kita tenang, nyaman, rezeki lancar, melimpah ruah. Maka laksanakanlah sholat tahajud. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Jadi tahajud ini kita harus rutin, Jangan sampai kita tidak tahajud, jangan sampai. Ini amalan yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Faidah kegunaan, kita bisa bahagia, kita bisa sukses, kita bisa senang. Dunia mal akhir. Jadi di sini tata cara ya yang belum belajar atau yang belum sempat untuk mencari caranya. Di sini Al-Fakir sekalian dengan caranya. Pertama, usolli ya. Jadi kita sholat tahajud ini, sholat tahajud ini harus tidur dulu. Maksudnya
harus tidur dulu walaupun hanya sebentar gitu. Jadi ini afdolnya. Terus bagaimana kalau kita tidak tidur? Sah enggak tahajud? Ya sah sih sah gitu. Cuman yang utama, yang lebih istimewa, yang afdolnya itu adalah harus tidur dulu. Pertama, usolli sunnatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Ya minimal kita 2 rakaat lah. Allahu Akbar. Terus setelah Fatihah, rakaat awal ya. Rakaat awal setelah Fatihah, baca ayatnya Qur'ana ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ar. Mathalu nurihi kamishkating fiha misbah. Al misbahu fi jujajah. Ad-jujajatu ka'annaha kaukabung duriyyu yuqadu min syajarati mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yubi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nurin. Yahdillahu linurihi may yasha. Wa yadribullahu al-amthalu linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Ini surat atau ayat yang dibaca rakaat awal sesudah Fatihah. Terus ini ayat yang dibaca setelah Fatihah di rakaat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu bil ghudwi wal asal. Ini ayat yang dibaca setelah Fatihah di rakaat kedua. Nanti kita setelah salam kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu. Anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu. Anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqu wa qawlukal haqqu wal jannatu haqqu wa naru haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq wa sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma antal muqaddim wa antal muakhir la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ini doanya sesudah sholat, sesudah salam maksudnya. Ini dawamkan. Insya Allah orang yang dawam sholat tahajud, mukanya bercahaya, pikirannya luas, tenang, nyaman, rezekinya pun melimpah dan kedudukannya pun tinggi, istimewa, disegani, dihormati oleh semua orang. Dan nanti kita di alam kubur, kita akan mendapat kenikmatan. Jadi di dalam kubur itu enggak gelap yang kita bayangkan, enggak yang sempit seperti kita bayangkan. Enggak. Jadi orang yang rajin sholat tahajud itu di alam kuburnya tuh luas, enak, indah, subhanallah. Dan nanti sampai seterusnya ke sana insya Allah. Oleh karena itu, dawamkan sholat tahajud. Jangan sampai kita ninggal sholat tahajud. Itulah yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, kita share, bagikan ini kepada siapapun haitolan, saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan. Supaya semua bertahajud. Dengan adanya seperti ini, maka kita adalah dakwah yang sangat luar biasa. Jadi orang lain mengerjakan tahajud, kita pun mendapat pahalanya. Di samping kita mendapat pahala dari orang yang mengerjakan tahajud, dan kita pun disukseskan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.